Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana dengan NPM 211222113 dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Tia Sugiri STMPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 pada pelaksanaan pekerjaan begisting di proyek Gedung Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi ini. Slide pertama ada latar belakang. Sekarang kita masuk ke latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bersama, industri konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peran sangat penting dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian, sektor konstruksi juga tergolong sebagaimana salah satu industri dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi, kompleksitas pekerjaan, penggunaan alat berat, pekerjaan di ketinggian, serta keterlibatan banyak tenaga kerja di lapangan menjadikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai hal yang sangat krusial. Khususnya pada pekerjaan begisting, terdapat potensi risiko yang cukup tinggi seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa material, hingga keruntuhan struktur sementara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang mewajibkan seluruh pelaku jasa konstruksi untuk menerapkan standar K3 secara konsisten. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana penerapan K3 di lapangan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan apa saja kendala yang dihadapi. Baik, selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis sejauh mana penerapan K3 pada pekerjaan begisting dilaksanakan di proyek Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan K3 pada pekerjaan begisting, baik dari sisi teknis, manajerial maupun sumber daya manusia. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan K3 sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Baik, selanjutnya ada data proyek. Saya akan menjelaskan data proyek tempat saya melaksanakan kerja praktik. Proyek yang saya teliti adalah pembangunan medik sentral Rumah Sakit Santo Yusuf yang berlokasi di Jalan Ciputra nomor 7, Kota Bandung. Proyek ini merupakan gedung bertingkat dengan 15 lantai plus 1 lantai basement dengan total luas bangunan mencapai 38.794,86 meter persegi. Waktu pelaksanaan proyek adalah 150 hari kalender dimulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2025 dengan nilai kontrak sebesar 6,2 miliar lebih. Kontraktor utama proyek ini adalah PT Win Sejahtera, sedangkan untuk pekerjaan begisting ditangani oleh subkontraktor khusus yaitu PT Putra Saluyu yang menjadi fokus pengamatan saya. Sistem manajemen K3 yang diterapkan mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Dan yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian.
Untuk mencapai tujuan penelitian, saya menggunakan 3 metodologi pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi lapangan. Saya melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan beekeeping untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan praktik ketiga yang diterapkan di lokasi. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Saya mengumpulkan data visual berupa foto-foto kegiatan serta dokumen-dokumen terkait seperti form APD, absensi, dan catatan safety meeting. Dan yang ketiga, analisis dokumen. Saya melakukan kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti Job Safety Analysis atau JSA, Rencana Keselamatan Kerja atau RKK, serta Standard Operating Procedure atau SOP. Pelaksanaan ketiga. Ketiga metode ini saya kombinasikan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan beekeeping. Sebelum membahas penerapan ketiga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tahap pelaksanaan pekerjaan beekeeping yang terdiri dari 7 tahap utama, yaitu yang pertama ada persiapan material dan alat, meliputi pengadaan multiflex, balok, kayu, paku, scaffolding, dan peralatan lainnya. Tahap kedua, pembersihan area kerja, memastikan area bersih dari kotoran dan hambatan untuk keselamatan kerja. Tahap ketiga, perakitan beekeeping, pemotongan dan perakitan papan beekeeping sesuai dimensi yang dibutuhkan. Tahap keempat, pemasangan beekeeping. Beekeeping dipasang pada lokasi struktur dengan memperhatikan kesikuan dan kelurusan. Tahap kelima, pengecekan stabilitas. Pengawas melakukan inspeksi kelayakan beekeeping sebelum pengecoran. Tahap keenam, pengecoran beton. Beekeeping harus mampu menahan bahan beton selama beberapa hari hingga mengeras. Dan tahap ketujuh yaitu adalah pembongkaran beekeeping. Dilakukan setelah beton mencapai kekuatan tertentu, biasanya 3 hingga 7 hari untuk elemen partikel. Setiap tahapan ini memiliki potensi bahaya yang berbeda, sehingga memerlukan pengendalian ketiga yang spesifik. Baik, selanjutnya penerapan ketiga dalam pelaksanaan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu bagaimana penerapan ketiga di lapangan. Saya membagi penerapan ketiga menjadi 4 aspek utama. Aspek pertama adalah penggunaan APD. Seluruh pekerja diwajibkan menggunakan APD yang lengkap, meliputi helm proyek, sepatu safety, sarung tangan, rompi reflektif, dan yang paling penting untuk pekerjaan di ketinggian adalah full body harness atau sabuk pengaman. Dan aspek yang kedua adalah briefing dan training. Setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan dilakukan toolbox meeting untuk membahas rencana kerja hari itu, potensi bahaya dan langkah-langkah pencegahannya. Pekerja baru juga wajib mengikuti safety induction sebelum diperbolehkan bekerja. Aspek yang ketiga adalah rambu-rambu dan pembatas area. Di area berbahaya seperti tepi lantai, lubang, dan jalur material, dipasang rambu K3 dan pembatas untuk mencegah akses yang tidak aman. Dan aspek yang keempat adalah penanganan darurat. Di lokasi kerja tersedia kotak P3K, APAR atau alat pemadam api ringan, serta jalur evakuasi yang jelas. Tim HSE juga selalu siaga untuk mengantisipasi kejadian darurat. Dan selanjutnya ada rencana anggaran biaya APD. Untuk mendukung penerapan ketiga, tentu diperlukan anggaran khusus. Pada proyek ini, dengan jumlah pekerja sebanyak 48 orang, telah dialokasikan anggaran APD dengan rincian sebagai berikut. Helm proyek senilai 2,16 juta rupiah, body harness yang merupakan item paling mahal yaitu 7,7 juta rupiah karena kualitas dan keselamatannya sangat krusial.
kacamata pelindung, sarung tangan, rompi proyek, masker, sepatu boot, safety belt, dan sepatu karet. Total keseluruhan anggaran APD untuk proyek ini adalah Rp26.324.000. Angka ini menunjukkan komitmen manajemen proyek terhadap keselamatan pekerja, karena investasi pada APD adalah investasi untuk mencegah kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan kerugian jauh lebih besar. Baik, yang selanjutnya ada permasalahan yang ditemukan. Namun demikian, dalam observasi saya di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Saya mengelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan tahapannya. Pada tahap perencanaan, ditemukan bahwa metode kerja belum disusun secara detail dan spesifik. Tidak ada dokumen job safety analysis khusus untuk backcasting, dan pekerja lapangan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan K3. Pada tahap pelaksanaan, yang menjadi masalah utama adalah ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Mereka sering melepas APD karena merasa tidak nyaman. Selain itu, kondisi lapangan yang tidak terorganisir dengan material yang tidak tertata rapi, tidak adanya SOP khusus untuk pembongkaran backcasting, serta minimnya fasilitas penunjang kesehatan seperti APAR yang tidak terjangkau. Dan pada tahap pengawasan, jumlah petugas K3 masih kurang. Satu petugas harus mengawasi lebih dari 3 zona kerja. Kemudian tidak ada sistem pelaporan untuk kecelakaan ringan atau near miss, sehingga data statistik keselamatan tidak akurat. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap penerapan K3 tidak dilakukan secara berkala, hanya saat terjadi kecelakaan atau audit eksternal. Dan selanjutnya yaitu ada solusi yang direkomendasikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merekomendasikan 5 solusi utama. Berdasarkan 5 solusi pertama yaitu peningkatan dokumentasi. Perlu disusun work method statement atau WMS dan job safety analysis yang detail. Dan yang kedua adalah pengawasan APD yang lebih ketat. Harus ada inspeksi harian oleh petugas K3 dan sanksi yang konsisten bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan penggunaan APD. Solusi yang ketiga yaitu pelatihan berkala. Toolbox meeting harus dilakukan secara rutin setiap hari dengan materi yang variatif, serta diadakan safety training secara periodik untuk meningkatkan awareness pekerja. Solusi keempat, sistem pelaporan yang efektif. Implementasi no blame sistem atau sistem pelaporan tanpa sanksi untuk mendorong pekerja melaporkan near miss dan potensi bahaya, bahkan bisa diberikan insentif untuk pelapor yang konstruktif. Dan solusi yang kelima yaitu evaluasi secara berkala. Audit internal K3 dilakukan minimal seminggu sekali dengan key performance indicator atau KPI yang jelas dan terukur, seperti jumlah pelanggaran APD, jumlah inspeksi, dan jumlah insiden. Baik, itu kesimpulannya. Sekarang saya akan menyimpulkan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang pertama, penerapan K3 dalam pekerjaan backcasting di proyek ini sudah dilaksanakan dan mengikuti regulasi yang berlaku. Namun, masih perlu peningkatan, terutama dalam aspek pengawasan, dokumentasi, dan kedisiplinan pekerja. Kesimpulan yang kedua, dokumentasi K3 yang ada sudah mengacu pada regulasi nasional seperti Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, serta SNI 7037 tahun 2020. Namun implementasinya di lapangan belum maksimal, terutama dalam hal evaluasi berkala dan pelatihan. Kesimpulan ketiga yaitu potensi bahaya utama pada pekerjaan backcasting meliputi jatuh dari ketinggian, tertimpa material, dan cedera ergonomis. Dengan identifikasi bahaya yang sistematis melalui IJSA,
Risiko-risiko ini dapat dikendalikan melalui langkah preventif yang tepat. Dan kesimpulan yang keempat, koordinasi yang baik antara tim HSE, Mando, dan pekerja sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat. Hal ini membutuhkan komitmen dan seluruh elemen proyek, dari manajemen hingga bekerja lapangan. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki di masa mendatang. Semoga hasil kerja praktek ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa teknik sipil yang akan melaksanakan kerja praktek di masa yang akan datang, dan juga bagi praktisi konstruksi dalam meningkatkan penerapan K3 di lapangan. Seperti yang saya kutip di slide ini, yaitu keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab, tetapi budaya yang harus diterapkan. Karena pada akhirnya tidak ada pekerjaan yang begitu penting sehingga harus dilakukan dengan tidak aman. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.